Cerita misteri ini berawal saat aku berkunjung ke rumah nenek di luar kota. Perkenalkan, namaku Arman. Aku mahasiswa semester 3 di sebuah kampus ternama di kota. Sebentar lagi aku libur kuliah. Aku disuruh ibu untuk berkunjung beberapa hari ke rumah nenek. Katanya nenek kangen, ingin bertemu denganku. Wajar sih, aku kan cucu kesayangannya. Apalagi sudah hampir 2 tahun aku tidak bertemu dengan nenek karena kesibukan kuliahku. Melepas kerinduan hanya lewat telepon saja, berbincang-bincang bersama nenek. Singkat cerita, libur kuliah pun dimulai. Sesuai rencana, aku akan berlibur ke rumah nenek. Tapi aku tak sendiri. Ada Farid, sahabatku yang ingin ikut juga menemaniku. Setelah menyiapkan segala sesuatunya, aku pun berangkat dengan mengendarai mobil. Namun, sebelum menuju rumah nenek, aku harus menjemput dulu Farid di rumahnya. Sesampainya aku depan rumah Farid, dia sudah menunggu di teras rumahnya. Dan tanpa membuang waktu lama, Farid pun segera naik ke mobilku dan menyimpan tasnya di belakang jok. Kami pun mulai menjalankan mobil menuju rumah nenek. Waktu itu sudah menunjukkan jam 2 siang. Sepanjang perjalanan, aku dan Farid bercerita-cerita kecil sambil mendengarkan musik dari tape mobilku. 2 jam sudah aku mengendarai mobil dan aku merasa kelelahan. Akhirnya aku meminta pada Farid untuk gantian menyetirnya. Farid pun segera menggantikanku untuk mengendarai mobil melanjutkan perjalanan. Walaupun sudah melewati 2 jam perjalanan, untuk sampai ke rumah nenek sekitar 3 jam lagi. Itu pun kalau tidak terjebak macet. Karena kabarnya ada perbaikan jalan menuju rumah nenek yang sudah dilakukan seminggu ke belakang. Dan benar saja, tak lama kami pun terjebak macet yang cukup panjang karena ada perbaikan jalan. Singkat cerita, aku dan Farid sudah keluar dari kemacetan. Tak terasa, kami terjebak macet selama 1,5 jam. Kami pun berhenti dulu di sebuah rumah makan untuk beristirahat. Setelah beres makan dan istirahat, aku dan Farid kembali meneruskan perjalanan. Dan kini, kembali aku yang mengendarai. Waktu menunjukkan jam 7 malam. Tak lama, saat melanjutkan perjalanan, Farid tertidur tanpa memberitahuku. Dasar kamu, Rid. Mentang-mentang sudah kenyang, langsung aja molor, ungkapku. Aku pun meneruskan mengendarai sambil mendengarkan musik dan merokok biar tidak sepi dan tidak ngantuk. Lama aku melajukan mobilku. Masuklah aku di jalan yang harus melewati perkebunan karet yang agak sepi. Kalau sudah agak malam, jarang sekali kendaraan yang lewat di perkebunan karet ini. Tapi mau gimana lagi, aku terpaksa lewat sini karena memang hanya ini jalan satu-satunya menuju rumah nenek. Kalau saja tidak terjebak macet, pasti dari tadi aku sudah keluar dari jalan ini. Aku pun segera membangunkan Farid. Rid, bangun woi.
temenin aku dong, serem nih jalannya. Farid pun terbangun dan langsung melihat ke depan jalan. Ini di mana, Man? Kok sepi amat jalannya? Serem lagi, ungkap Farid sambil membelalakan kedua matanya. Aku hanya bisa menjelaskan pada Farid bahwa ini jalan satu-satunya menuju rumah nenek. Harus melewati jalan perkebunan karet. Dan kalau sudah lewat jam 8 malam, jalan ini sepi. Karena gelap, jarang kendaraan lewat sini. Aku pun fokus mengendarai mobilku. Karena gelap, aku menyalakan lampu jauh. Tak lama, samar di depanku. Aku melihat di pinggir jalan di depanku ada beberapa orang yang sedang berjalan, seperti satu keluarga. Dan tak lama aku mendekat dan melewatinya, terlihat jalan mereka aneh. Namun tak begitu jelas karena gelap. Dan saat aku melihat Farid, dia hanya terdiam saja, seperti ketakutan. Wajahnya pun pucat. Seketika itu aku tanya pada Farid. Dan Farid hanya menjawab, tidak apa-apa. Namun, sepertinya Farid menyembunyikan sesuatu. Rid, kamu kenapa, Rid? Kamu sakit? Kenapa sih kamu diam saja? Udah, aku gak kenapa-napa, Man. Percepat saja jalan mobilnya. Aku pun menuruti apa yang dikatakan Farid. Selang beberapa menit, saat aku terus melajukan mobilku kembali di depanku, aku melihat satu keluarga berjalan dengan aneh. Dan saat kuperhatikan, mereka orang-orang yang tadi kulihat. Karena aku penasaran, agak aku pelankan laju mobilku. Dan saat mendekat, Farid pun segera memerintahku untuk mempercepat laju mobil yang aku kendarai. Tancap gas, Man. Tancap gas. Cepat, Man. Cepat. Saat sosok-sosok seperti satu keluarga itu tepat berada di samping mobilku yang lebih dekat pada Farid. Ya ampun, terlihat wajah mereka begitu pucat. Dan dari kepalanya mengeluarkan darah. Wajah mereka yang pucat sudah tak sempurna. Ada yang matanya menggantung keluar, hidungnya yang sobek, dan kulit pipinya yang terkelupas. Dan mereka berjalan layaknya seperti zombie di film-film. Aku yang ketakutan segera tancap gas, menambah kecepatan laju mobilku, berharap menjauh dari apa yang kulihat tadi.
Setelah menjauh, aku melihat Farid yang begitu ketakutan sama denganku. Ternyata Farid sudah tahu dari awal. Dia lebih jelas melihat sosok-sosok itu. Makanya dia hanya diam saja. Hanya memintaku untuk mempercepat laju mobilku. Walaupun aku merasa ketakutan, sama halnya seperti Farid, namun aku berusaha menenangkan diriku sendiri. Karena aku sedang mengendarai mobil. Aku tak berani berhenti. Dan anehnya, jalan melewati perkebunan karet ini terasa begitu lama. Padahal biasanya hanya 30 menit perjalanan pun sudah keluar dari perkebunan ini. Kulihat Farid pun diam tak berkata-kata. Wajahnya yang pucat, ketakutan, dan keringat dingin pun terlihat mengucur dari dahinya. Rid, kamu gak apa-apa kan? Tanyaku mencoba memberanikan diri. Lalu Farid pun menjawab, aku takut, Man. Kapan sih kita keluar dari perkebunan ini? Dan aku pun mencoba menghibur Farid bahwa sebentar lagi kita akan keluar dari perkebunan. Setelah menjawab pertanyaan Farid, tak lama aku dikagetkan. Ya ampun, jalan ini kan jalan yang telah kulewati tadi. Kenapa aku balik lagi? Dan saat aku ingin menancap gas, tiba-tiba mobilku mendadak berhenti. Dan kulihat di samping mobilku, ya ampun, sosok satu keluarga itu kembali menampakkan diri di hadapanku. Walaupun mesin mobil menyala, tapi mobilku tak mau jalan. Dan saat kulihat Farid, dia sudah tak sadarkan diri. Farid pingsan. Rid, sadar Rid, sadar Rid, bangun Rid. Aku yang juga ketakutan mencoba menginjak gas mobil, namun tetap tak mau jalan juga. Sibuk aku menginjak gas, tiba-tiba salah satu sosok dengan wajah yang mengeluarkan darah dari kepalanya serta bola matanya yang menggantung mengetuk-ngetuk kaca jendela mobilku. Dan dia berkata, "Antarkan kami pulang, Nak. Antarkan kami pulang. Kami kedinginan di sini." Mendengar sosok itu berbicara, aku hanya terdiam. Dalam hati mencoba berdoa sebisaku. Namun sosok itu dan sosok-sosok yang lainnya makin mendekat. Aku mencoba menutup mataku dan terus kulafalkan doa-doa. Walaupun doa-doaku terbata-bata tak karuan. Dan tak lama saat kubuka mataku,
sosok itu menghilang dari pandanganku. Tapi tiba-tiba dari arah belakang, sosok-sosok itu sudah duduk di jok kursi belakang mobilku. Itu terlihat dari kaca spion tengah. Salah satu dari mereka menyuruhku untuk jalan. Ayo nak, jalan. Aku yang ketakutan pun mencoba menenangkan diriku sendiri. Dan anehnya, kini mobilku bisa berjalan lagi. Sementara Farid masih tak sadarkan diri. Dalam melajukan kendaraanku, aku mencoba berusaha tenang. Walau bulu kuduku merinding luar biasa. Dan begitu takutnya aku. Dan sesekali aku melihat ke belakang lewat spion tengah. Dan sosok-sosok yang menyeramkan itu masih ada. Mereka hanya duduk dan terdiam dengan pandangan-pandangan yang kosong. Selama mengendarai, ditemani sosok-sosok yang menakutkan, aku terus berdoa, berharap sosok itu segera menghilang. Tak berselang lama, di depan aku melihat cahaya lampu jalan. Tanda aku akan keluar dari perkebunan karet ini. Bersamaan itu pula, tiba-tiba kembali mobilku berhenti dengan sendirinya. Dan mesin pun masih menyala. Saat mobilku berhenti, sosok-sosok itu menghilang. Dan pas kulihat, mereka sudah ada di sampingku. Dan mereka pun berkata, "Terima kasih nak, sudah mengantarkan kami." Lalu sosok-sosok itu seketika menghilang. Dan mobil pun bisa jalan kembali dengan normal. Tak lama, aku keluar dari perkebunan karet itu. Aku pun mulai sedikit tenang. Dan ketakutanku mulai mereda. Kulihat Farid tetap tak sadarkan diri. Lalu ku kebut kendaraanku agar cepat sampai ke rumah nenek. Singkat cerita, sampailah aku di rumah nenek. Aku segera memopong Farid yang masih pingsan sepanjang jalan, dibantu oleh Mang Hadi tetangga nenek. Tak lama, Farid pun sadar. Setelah Farid dan aku merasa tenang, aku pun menceritakan kejadian yang sudah menimpaku dan Farid. Setelah mendengar ceritaku, nenek hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa sosok-sosok yang kami lihat adalah arwah-arwah sekeluarga yang gentayangan, korban tabrak lari. Hingga korbannya semua tewas dan jasad-jasadnya dibuang di sekitaran perkebunan karet oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan hingga kini arwah-arwah itu selalu menampakkan diri dan minta diantarkan pulang pada setiap pengendara yang melewati perkebunan karet itu setelah lewat jam 8 malam.